Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dwi Naldi, NPM 21016, dosen Bapak Kasman Karimi, SE, MSI, Universitas Bung-Hatta. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar ekonomi mikro, yaitu pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli yaitu perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak lain yang memproduksi atau menyainginya. Konsep dasar pasar monopoli yaitu monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berikut ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya terdapat satu penjual atau satu produsen. 2. Pada pasar monopoli, harga dan jumlah kualitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan. 3. Umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. 4. Pada pasar monopoli, hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. 5. Pada pasar monopoli, tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Sebab-sebab timbulnya monopoli. 1. Penguasaan bahan mentah yang potensial dan strategis. 2. Produsen memiliki teknik produksi yang berbeda dengan yang lain atau exclusive knowledge. 3. Produsen memiliki hak penjualan tunggal atau exclusive franchise. 4. Produsen memiliki izin khusus dari pemerintah untuk mengelola suatu usaha tertentu. 5. Pasar yang sangat terbatas sehingga ukuran pasar tersebut terlalu kecil apabila dikelola oleh lebih dari satu perusahaan. 6. Pengusahaan masalah distribusi. 7. Investasi awal yang sangat besar. 8. Produsen menetapkan kebijakan limitasi harga atau limit pricing policy. Berikut faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economy of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang monopolis dalam menjual barang yang sama dengan tingkat harga yang berbeda pada saat yang sama kepada pembeli yang berbeda, di mana harga dibedakan bukan karena perbedaan dalam biaya produksi. Dan syarat-syarat seorang dapat melakukan diskriminasi harga. 1. Pasar benar-benar terpisah. 2. Monopolis harus dapat membagi pasar ke dalam 2 atau lebih kelompok pembeli, yang masing-masing fungsi permintaannya memiliki elastisitas yang berbeda-beda. 3. Penjual harus mempunyai kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan seluruh konsumen. Macam-macam diskriminasi harga. 1. Diskriminasi harga derajat 1. Terjadi apabila monopolis dapat menjual produknya pada konsumen pada tingkat harga maksimum sesuai dengan kesanggupan konsumen untuk membayarnya. Kedua, diskriminasi harga derajat 2. Monopolis akan menetapkan harga yang berbeda berdasarkan kelompok atau sejumlah barang. Tetapi, apabila konsumen membeli lagi, akan dikenakan harga yang lebih murah. 3.
Diskriminasi derajat 3. Monopolis menetapkan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda pada produk yang sama. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga. 1. Kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopolis pemerintah, misalnya perusahaan listrik, negara yang menggunakan tarif yang berbeda untuk listrik yang dipakai di rumah tangga yang dipakai perusahaan. 2. Kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Ketiga, kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Untuk dapat mewujudkan diskriminasi harga, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Barang tidak dapat dipindahkan dari suatu pasar ke pasar lain. 2. Barang yang diproduksi dapat di kedua-dua pasar yang berbeda. 3. Elastisitas pemerintah di kedua pasar berbeda. 4. Biaya yang dikeluarkan tidak melebihi keuntungan tambahan yang diperoleh. 5. Ciri-ciri pembeli di satu pasar berbeda dengan pasar yang lain. Dan juga ada kebaikan dalam pasar monopoli dan juga keburukan dalam pasar monopoli. Kebaikan dalam pasar monopoli: 1. Biasanya produksi lebih mudah daripada di firma pasar persaingan sempurna dan produksi lebih besar. 2. Mutu barang semakin meningkat dan harga barang semakin murah. 3. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Dan keburukan dalam pasar monopoli yaitu harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Barang yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan dan kesejahteraan masyarakat lebih buruk. Maksimalisasi keuntungan dalam monopoli. Dalam menggambarkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan dalam monopoli yang digunakan dengan dua cara. Dengan menggunakan angka-angka dan secara grafik. Syarat pemaksimuman keuntungan dalam monopoli adalah: 1. Biaya total dan hasil penjualan total. 2. Biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pasar monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Sekian dari video saya, jika ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.